Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran serta saling berwasiat dalam kesabaran. Surat Al-'Ashr. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hatta yuftiru wa da'watul mazlum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dan yang ketiga doa orang yang teraniaya. Hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dengan derajat hasan. Yang sama-sama kita hormati ketua, pengurus masjid, kemudian Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang kita baca di awal sering dibahas oleh para mubalik dan asatidz. Malam hari ini kita kembali membahas hadis tersebut. Ada beberapa poin yang akan kita bahas
atau kita sampaikan pada malam hari ini berdasarkan hadis Nabi tersebut. Yang pertama berkaitan dengan doa, karena hadis tersebut berbicara tentang doa yang tidak tertolak. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, doa itu kata Nabi yang pertama adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman, senjata. Ya. Karena ada musuh-musuh yang tidak tampak, sehingga untuk menghadapi musuh tersebut senjata kita adalah doa. Yang kedua kata Rasulullah, doa itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Ternyata doa ini adalah tiangnya agama. Kalau tiang itu ibarat sebuah bangunan, ya, berarti kan bagian dari struktur bangunan. Kalau tiangnya kuat, bangunan kuat. Tapi kalau tiangnya tidak kuat, maka dijamin bangunannya tidak akan kuat. Itulah doa. Jadi ad-doa imaduddin. Doa itu ternyata dalam hadis Nabi tiangnya agama. Dan yang ketiga, doa itu adalah nurus samawati wal ardh. Doa itu kata Nabi adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya langit dan bumi. Ya. Jadi kalau kita pahami cahaya bukan sebagaimana terangnya lampu gitu. Jadi cahaya yang akan memberikan petunjuk kepada kita dalam kehidupan. Ya. Itu kalau kita baca dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim. Berbicara tentang doa. Kemudian yang kedua, berdasarkan hadis Nabi yang kita baca di awal, ternyata doa itu ada yang tertolak, ada yang dikabulkan. Kalau di hadis tersebut, la turaddu da'watuhum, doa mereka tidak tertolak. Berarti ada doa yang tertolak. Dan ada penyebab kenapa kemudian doa kita ini tertolak. Di antaranya kalau kita baca dalam hadis Nabi, ya, dalam sebuah riwayat dijelaskan. Ini sering dibahas bahwa ada seseorang yang sudah menempuh perjalanan jauh, kata Rasulullah dalam riwayat tersebut, ya, rambutnya penuh debu, pakaiannya penuh debu. Yamuddu yadahu ilas sama, lalu dia mengangkat tangannya ke langit, ya Rob, ya Rob, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Tapi makanannya berasal dari yang haram, minumannya berasal dari yang haram, wa malbasu haram, pakaiannya berasal dari yang haram, wa ghudhiya bil haram. Lalu kemudian yang mengalir di darahnya itu berasal dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Ini menjadi evaluasi bagi kita Bapak Ibu. Pada satu sisi kita berdoa, di sisi lain makanan yang haram tidak kita tinggalkan. Di sisi yang lain minuman yang haram tidak kita tinggalkan. Di sisi yang lain penerimaan yang haram tidak kita tinggalkan. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Berarti kan ada doa yang tertolak.
Kita tidak sadar mengangkat tangan setiap waktu, tapi yang haram tidak pernah ditinggalkan. Mengangkat tangan setiap waktu, tapi penghasilan yang haram tetap kita terima. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin Allah akan menerima doanya? Maka dulu pernah saya sampaikan kan, Bapak Ibu, ya, kalimat yang disampaikan oleh seseorang yang viral di sosial media. Orang Indonesia ini aneh. Sama makanan haram takut, tapi sama penghasilan haram tidak takut. Saya hanya mengingatkan kembali kalimat tersebut yang sempat viral di sosial media. Sama makanan haram takut sekali, Pak. Ya, tapi sama penghasilan haram tidak takut. Makanya boleh jadi di ATM itu, Pak, ada penghasilan haram kan. Kita mengangkat tangan ke langit memohon kepada Allah, tapi penghasilan kita dari yang haram. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi? Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita? Artinya apa, Bapak Ibu? Doa kita tertolak dengan sebab makanan kita haram, minuman kita berasal dari yang haram, bahkan penghasilan kita juga berasal dari yang haram. Ya kan? Bagaimana Allah akan mengabulkan? Berarti kan tertolak itu. Ya. Kemudian kita juga baca hadis Rasulullah bahwa orang yang berdoa, doanya tertolak dengan sebab memutus silaturahim. Berarti kan tertolak juga itu. Awak berdoa rajin, tapi jo kakak adik baca kak yo. Hanya berdoa rajin, Pak, memohon, tapi baca kak jo adik, Pak, jalan jo. Bagaimana doa kita akan dikabulkan Allah sementara kita memutus silaturahim? Nan parah tuh memutus silaturahim, Pak, lagai lo mako kaputui. Orang umur 50 lah selesai masalah silaturahim. Ada lo orang bu 50 baru kamu mulai baca kak judul sana, Pak. Alah kamu mati baru kamu mulai baca kak judul sana. Bako ndak dari dulu sibuk baca kak, kini selesai. Nah kalau nionyo kan model itu, Bu. Bako ndak dari dulu baca kak tapi kini selesai, kan aman, Pak. Iko baru kamu mulai. Ya. Umur salah 55, Pak, ala 60 baru kamu mulai ke baca kak judul sana, Pak. Baru kamu mulai memutus hubungan judul sana. Aduh, kan. Di saat kita butuh, Pak, doa kita dikabulkan oleh Allah di usia-usia lanjut, tapi kita melakukan perbuatan yang justru membuat doa kita tertolak dengan sebab memutus silaturahim. Itu bahaya. Itu tertolak namanya itu. Ya, maka Bapak Ibu yang ada bermasalah hubungan silaturahim, selesaikan. Ya. Karena ini berkaitan nanti salah satunya dengan apa? Doa. Doa kita tertolak dengan sebab memutus silaturahim. Ya. Kemudian ada juga dalam hadis Nabi, Pak, kenapa doa kita itu tertolak? Kan ada seseorang yang berdoa, ya, dia mohon ampun kepada Allah. Kemudian kata Nabi, kamu tergesa-gesa dalam berdoa itu. Kalau berdoa itu, mulailah dengan memuji Allah sebenar-benarnya pujian dan berselawatlah kepadaku, baru kemudian meminta. Nah, itu berkaitan dengan tata cara berdoa. Ternyata tata cara berdoa yang tidak tepat juga membuat doa itu tidak diterima, ditolak dia, Pak. Ya kan? Kecuali doa-doa seperti masuk masjid, itu kan tidak pula kemudian membaca pujian, selawat, tidak pula, ya. Membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik saja cukup kan itu. Tapi yang dimaksud oleh Nabi ini ketika seseorang duduk bermunajat kepada Allah, memohon, ya, maka adabnya itu diawali dengan pujian, kemudian berselawat kepada Rasulullah. Ternyata berdasarkan hadis Nabi tersebut, ketika seseorang tidak memuji Allah, kemudian tidak berselawat kepada Rasulullah, langsung saja berdoa, itu bahasa Nabi doanya tergesa-gesa. Maka disuruh ulang lagi oleh Nabi.
Sehingga orang tersebut mengulang doanya, kemudian kata Nabi, doa itu diterima oleh Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kan menjelaskan kepada kita bahwa sekali lagi ada doa itu yang tertolak. Ya. Ada doa itu yang tertolak. Maka tentu perlu kita mengevaluasi diri kita agar tidak masuk dalam kategori orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan doa kita tertolak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga dari hadis Nabi yang kita baca di awal, bahwa urutan doa yang tidak tertolak itu kan tiga, Pak. Pertama apa? Al-imamul adil. Jadi urutan yang pertama, doa yang tidak tertolak itu adalah pemimpin yang adil. Itu urutan pertama. Urutan yang kedua itu adalah wasaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa. Dan urutan yang ketiga itu adalah wada'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Itu kalau kita baca dalam hadis urutannya ya. Kalau di naungan Allah pada hari kiamat itu kan imam adil juga, Pak, paling atas itu ya, imam adil juga, pemimpin yang adil. Kalau doa orang yang teraniaya, Bapak Ibu, itu kan urutan yang ketiga itu, doa yang tidak tertolak. Kita hubungkan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Wattaqi da'watal mazlum. Waspadalah doa orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Karena tidak ada hijab atau penghalang antara ia dan Allah. Itu doa orang yang teraniaya. Tidak terbayangkan oleh kita Bapak Ibu doa pemimpin yang adil, Pak. Di atas itu pula, Pak. Bisa Bapak Ibu pahami ya? Doa orang yang terzolimi saja tidak ada hijab antara dia dan Allah, Pak. Padahal doa orang terzalimi itu urutan ketiga. Urutan pertama apa? Doa pemimpin yang adil. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau seandainya seorang pemimpin yang adil lalu berdoa, cepat sekali doa itu diijabah oleh Allah dan itu tidak akan tertolak. Tapi syaratnya pemimpin yang adil. Sekali lagi, doa orang yang terzolimi saja tidak ada hijab antara dia dan Allah, apalagi doa seorang pemimpin yang adil. Ini luar biasanya doa pemimpin yang adil. Makanya kalau dapat pemimpin yang adil, Bapak mendoakan yang endak-endak untuk pemimpin itu, Pak, tidak bakalan didengar doa Bapak. Karena logika berpikirnya Allah lebih mendengar doa pemimpin yang adil, dan itu lebih diutamakan daripada doa yang lain, Pak. Logikanya kan begitu. Awak mendoakan nan buruk bagi pemimpin yang adil, Pak. Doa pemimpin yang adil itu urutan pertama doa yang dijabah Allah, Pak. Di manakah bisa awak mendoakan nan dak elok untuk pemimpin yang adil, Pak? Tidak bisa, logikanya tidak bisa, Pak. Tahu gitu kan. Karena perbedaan pilihan. Ya, yang terpilih bukan yang menurut kita, ya kan? Kan boleh jadi. Ya, sehingga kan bisa jadi ada orang yang mendoakan pemimpin, yang pemimpin itu sudah berusaha untuk berbuat adil, tapi karena pemimpin itu bukan pilihan dia, doanya yang indah-indah saja. Kok dapat capek mati, kok dapat sakit, ya stroke selamanya, doa kan? Ya, itu bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doa itu, Bapak Ibu? Ya, kalau berhadapan dengan pemimpin yang adil. Kan balik lagi nih, Pak, pemimpin yang adil. Ya, kan Bapak Ibu sudah sering mendengar penjelasan para ulama pemimpin yang adil itu seperti apa kan itu. Ya. Kalau orang-orang yang dicontohkan pemimpin yang adil itu di luar Nabi Muhammad sendiri, Bapak Ibu, ya seperti Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Dalam khutbah kan sering kita bahas itu, Pak. Nah, jadi berhadapan dengan orang-orang seperti itu, Bapak Ibu, doa buruk itu tidak bakalan menang melawan doa pemimpin yang adil, Pak. Dalam kondisi berhadapan dengan pemimpin yang adil tadi itu, gitu. Ya.
Ya, kalau Umar bin Khattab adalah khalifah yang memang kalau berbicara tentang pemimpinnya adil, Umar bin Khattab sering disebut, Pak, sebagai contoh pemimpin yang adil itu. Ya, bahkan dalam khutbah pernah saya sampaikan kalimat dari Umar bin Khattab, kalau rakyatku lapar, kan begitu, biar aku yang pertama merasakannya. Ya. Kalau rakyatku kenyang, biar aku terakhir yang menikmatinya. Itu kan kalimat yang menunjukkan keadilan seorang pemimpin. Ya, tidak kenyang di atas laparnya rakyatnya, Pak. Nyo adalah pemimpin kok, kanyang di atas laparnya rakyat. Bagaimana mengatakan adil, Pak? Itu tidak adil namanya itu. Ya, bagaimana mengatakan adil? Rakyat kelaparan, Pak, pemimpin kekenyangan. Itu bukan keadilan itu. Ya. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pemimpin yang adil tadi. Pemimpin ini banyak ya Bapak Ibu ya, bisa presiden, bisa gubernur, bisa wali kota, bisa wali nagari. Itu kan pemimpin semuanya itu. Itu pemimpin itu. Ya, balik lagi berbicara tentang pemimpin yang adil. Umar bin Abdul Aziz kan juga sering disebut sebagai contoh pemimpin yang adil. Yes. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau berbicara tentang keadilan seorang pemimpin, ini juga pernah kita bahas, belum berdoa saja, Pak, kebaikan itu sudah turun ke bumi ini. Belum berdoa deh itu, Pak, apalagi kalau berdoa. Sebab kan ada hadis Nabi, Allah membinasakan kaum-kaum sebelum ini dengan sebab apa? Kalau ada orang kuat yang berbuat salah, hukum tidak ditegakkan. Tapi coba orang lemah berbuat salah, hukum baru ditegakkan. Dengan sebab itu Allah binasakan negeri-negeri itu. Jadi keadilan ini Bapak Ibu pengaruhnya besar terhadap sebuah negeri, Pak. Jadi kalau dapat seorang pemimpin yang adil, tidak berdoa pun pemimpin itu, Pak, dengan keadilannya saja, itu negeri itu akan jadi negeri yang makmur, Pak. Belum berdoa itu, apalagi berdoa. Apalagi berdoa. Tapi sebaliknya, kalau ada pemimpin yang tidak adil sebagaimana yang disampaikan Nabi tadi, ya, ketika ada orang kuat berbuat salah, hukum tidak ditegakkan. Ketika orang lemah berbuat salah, hukum ditegakkan. Maka dengan sebab itu Allah membinasakan kaum-kaum terdahulu itu. Itu bahayanya, Pak, kalau dapat pemimpin yang tidak adil. Dan ini berlaku Bapak Ibu, berlaku apakah di dalam sebuah komunitas, apakah dalam sebuah organisasi, apakah dalam sebuah institusi, sebuah negara. Ketika di dalamnya tidak ada keadilan, tinggal menunggu, Pak, hancurnya organisasi itu, hancurnya institusi itu, hancurnya negara tersebut karena ketidakadilan. Kalau merujuk kepada hadis Rasulullah tersebut, Pak, kalau ketidakadilan itu ada, tinggal menunggu Allah membinasakan negeri itu. Banyak cara bagi Allah untuk membinasakan sebuah negeri tersebut. Jadi balik lagi sekali lagi, tidak hanya sebuah negara, sebuah negeri, sebuah institusi sekalipun kalau di dalamnya tidak ada keadilan, maka akan menunggu saja institusi itu binasa dan hancur. Akan terjadi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berbicara tentang al-imamul adil, kan pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi kalau berdasarkan hadis yang kita baca di awal, bahwa doa yang tidak tertolak yang pertama adalah imamul adil, pemimpin yang adil. Saya dalam ceramah menyampaikan juga Bapak Ibu, bahwa Nabi Ibrahim ada mendoakan, Pak, Mekah itu menjadi negeri yang baik. Nabi Muhammad ada mendoakan agar Madinah itu menjadi negeri yang berkah termasuk penduduknya. Ya, Pak. Semoga saja pemimpin di negeri kita ini juga mendoakan agar negeri ini dan rakyat yang berada di dalam negeri ini memang berkah, bertambah kebaikan, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim untuk Mekah dan doanya Nabi Muhammad untuk Ahlul Madinah.
Ya, ini memang sifat-sifat pemimpin yang adil deh. Karena lebih mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan dirinya sendiri. Karena keadilan itu, ya, manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak, Pak. Ya. Makanya pemimpin yang adil itu di urutan pertama dia. Karena nilai manfaatnya itu sekali lagi bisa dirasakan oleh orang banyak. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal kan begitu, Pak. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar kalimat Imam Ahmad bin Hambal, "Lau anni dakwah mustajabah." Kalau seandainya aku punya doa yang makbul, aku akan sampaikan doa itu untuk pemimpinku. Karena kalau doa itu hanya untuk diriku, hanya aku yang merasakan manfaatnya. Tapi kalau aku doakan untuk pemimpinku, maka rakyat banyak akan merasakannya. Pertanyaan, sudahkah kita mendoakan pemimpin kita? Kan begitu, Mas. Itu yang wajib gitu. Karena balik lagi, persoalan berbeda pilihan sudah selesai, Pak. Nggak ada, itu udah habis itu. Kalau berbicara presiden, hari ini presiden kita Prabowo, Pak. Wakil presiden kita Gibran Rakabuming. Selesai, Pak. Ya kan? Tidak ada kalimat-kalimat yang kemudian mengicilkan seorang pemimpin. Itu sudah lewat. Bahasa Samsul lah, anak ketek lah, itu tidak ada lah itu, Pak. Lalu tuh. Ya. Maka kewajiban hari ini adalah mendoakan pemimpin supaya pemimpin mampu menjadi pemimpin yang adil dan kita rakyat juga akan bahagia, dapat kebaikan. Itu bahasanya hari ini. Ya. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya gak barek seketek, Pak. Ya. Apalagi kalau seandainya yang terpilih itu bukan pilihan kita. Tapi bagaimanapun juga itu pemimpin kita, kan begitu. Ya, jadi balik lagi ya. Kemudian yang kedua, ya. Yang ada di dalam hadis Nabi ini, ya. Yang doanya tidak tertolak itu apa? Wasaimu hatta yuftir. Orang berpuasa sampai dia berbuka, itu doanya tidak akan tertolak. Jadi berpuasa itu boleh jadi bahasanya memang menahan haus dan lapar, tapi ada yang berpendapat ketika dia tidak berpuasa dalam pengertian menahan haus dan lapar, tapi menahan diri dari apa yang Allah haramkan, tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka dia termasuk orang yang doanya tidak akan tertolak. Tapi secara kontekstual, secara tekstual, maka hadis ini memang berbicara tentang orang yang berpuasa. Jadi kalau berpuasa tentu menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi ada yang mengatakannya secara kontekstual, bahwa yang namanya puasa menahan dari apa yang Allah murkai. Nah, jadi orang-orang yang mampu menahan itu, mendekatkan diri kepada Allah, doanya itu tidak tertolak. Kemudian terakhir sebelum diskusi dan tanya jawab, yang terakhir itu adalah wada'watul mazlum. Nah ini dia, bahwa doa yang tidak akan tertolak itu adalah orang yang dizolimi. Jadi kalau seandainya ada seorang pemimpin yang berbuat zolim, sehebat apapun doa pemimpin untuk kebaikan dirinya, kalau ternyata dia menzolimi rakyatnya, maka Allah lebih mendengar doa rakyat yang terzolimi daripada doa pemimpin yang menzolimi. Ini kebalikan dari yang pertama tadi, Pak. Jadi kalau pemimpin yang adil, seburuk-buruk doa pemimpin rakyat untuk pemimpinnya itu akan bisa, karena pemimpinnya adil. Tapi ketika pemimpin itu zolim, Pak, sebaik-baik doa pemimpin itu tidak akan mampu menahan doa rakyatnya yang terzolimi. Nah, jadi kalau sudah berbicara rakyat yang terzolimi, maka yang lebih didengar Allah adalah doa yang terzolimi tersebut. Tapi kalau seandainya pemimpinnya tidak berbuat zolim, maka yang lebih didengar doanya adalah pemimpin yang adil. Maka balik ke situ, Pak. Ya, jadi kalau zolim kan wadu'a syai' fi ghairi maudu'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka itu disebut kezoliman.
Nah, jadi korbannya disebut orang yang terzolimi. Maka ada namanya dakwatul mazlum. Jadi doa orang yang terzolimi. Cuman agak sulit Bapak Ibu ketika kita mendefinisikan apakah kita terzolimi atau enggak. Nah, bagaimana meyakinkan diri Bapak Ibu, Ambo kok termasuk orang yang terzolimi oleh pimpinan pusat, oleh pemimpin negeri ini. Menyimpulkan Bapak Ibu terzolimi bagaimana itu? Sehingga kemudian Ibu masuk dalam kategori yang berdoa lalu doa itu tidak ditolak oleh Allah. Jangan-jangan hanya perasaan Bapak Ibu saja yang terzolimi, padahal tidak terzolimi. Atau memang betul-betul ibu bapak merasa terzolimi sehingga kemudian mengangkat tangan mendoakan keburukan bagi orang yang menzolimi. Ini kan hal yang memang harus berhati-hati. Kan ada ayat yang berbunyi, ya, bahwasanya la yuhibbullahul jahra bisu' minal qaul, kan, bahwa Allah itu tidak mencintai perkataan yang buruk illa man zulim, kecuali orang yang terzolimi. Jadi kalau orang terzolimi mendoakan keburukan bagi orang yang menzolimi, Pak, itu tidak masuk dalam kategori yang tidak disukai Allah. Cuman di mana Bapak Ibu bisa meyakinkan diri bahwa Bapak Ibu terzolimi sehingga kemudian mendoakan keburukan bagi orang itu? Iku alun sabara baru Pak bahasolah terzolimi, doanan buruk saya keluar saja. Dapat patahlah kaki, matilah. Alun sabarale doanan keluaran buruk-buruk saja sudah. Ya. Maka yang terbaik bukan mendoakan keburukan. Bukan keburukan, karena Nabi mengajarkan ketika kita terzolimi, doa kita bukan keburukan, walaupun Allah tidak melarang terhadap doa itu gitu. Tapi Nabi tidak pernah mengajarkan agar kita mendoakan keburukan bagi orang yang menzolimi kita. Tapi tetap doa kita itu adalah kebaikan, agar Allah memberikan hidayah kepadanya, agar Allah memperbaiki hatinya, dan agar Allah merubah dirinya menjadi orang yang baik. Nah, itu harusnya. Jadi tidak kemudian dengan bahasa dakwatul mazlum kemudian ada kalimat, nah, tunggulah ya, dapet doa apa, sangsai hidupnya entar. Kalau kalimat itu Bapak Ibu itu sering dibahas, Pak. Di mana letak cintanya kita sebagai orang beriman ketika kita menginginkan agar saudara kita itu hidupnya sengsara? Berarti logikanya kan kalau orang yang bersaudara, orang yang sama-sama beriman, kalau orang itu berbuat salah atau menzolimi, doa kita apa? Agar Allah mengampuni dosa kezalimannya dan agar Allah memperbaiki dirinya supaya tidak lagi berbuat zolim. Itu sebenarnya Pak, dakwatul mazlum itu ke situ. Saya buka diskusi dan tanya jawab kalau ada Bapak Ibu dari 3 poin ya di hadis Nabi, bahwa ada 3 doa yang tidak tertolak. Pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai berbuka, dan yang ketiga adalah orang yang terzolimi. Silakan kalau ada Bapak Ibu. Silakan Pak Il. Ya, kalau terzolimi itu kan bahasanya bahasa Arab, zolim ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan teraniaya itu, Pak. Itu kan balik lagi kepada kalimat tadi. Kalau seandainya orang teraniaya, Pak, dalam pandangan Allah dia memang teraniaya, lalu dia berdoa, itu doanya diijabah Allah itu, Pak. Walaupun bahasa para ulama doanya itu menunjukkan ketidakbaikan. Cuman kan balik lagi, batasan kita meyakinkan kita teraniaya itu seperti apa gitu. Nah, kan itu Pak, seperti apa dia? Apakah umpamanya contoh Pak, hak kita dimakan oleh orang, contoh nih, hak kita, anggaplah kita dapat uang 500.000, harusnya dapat 1 juta, diambil oleh seseorang 500 sehingga kita dapat 500, itu berarti kan terzolimi, Pak. Apakah kemudian dengan sebab itu kita kemudian mendoakan keburukan untuk saudara kita gitu? Atau seperti apa bahasa kezoliman yang kemudian kita mendoakan keburukan tadi itu? Nah, jadi pendapat ulama
orang yang selama ini memahami dakwatul mazlum lebih kepada perasaan saja sebenarnya katanya. Perasaan apa namanya? Kebencian, perasaan dikendalikan oleh hawa nafsu gitu. Sehingga kemudian dia menganggap bahwa dia berhak mendoakan orang tersebut keburukan gitu Pak. Maka balik lagi Bapak Ibu, ya, menakar perbuatan zalim orang kepada kita itu semoga tidak dikendalikan oleh hawa nafsu Pak. Contoh seorang sahabat ketika berperang Pak, dia kan diludahi itu. Ya, waktu itu kan peperangan akan dibunuhnya orang itu, tapi kemudian kan diludahi Pak. Ketika dia diludahi kan wajar Pak, harusnya kan makin menjadi dibunuhnya tuh. Kan makin menjadi harusnya dibunuh tuh. Kok kan dibunuh oleh nyeludahi lo aku mana kan itu. Tapi ternyata sahabat itu kan tidak mau Pak. Tidak mau dia. Dia tinggalkan, kenapa? Karena dia tidak mau merusak perjuangannya itu dengan perasaan emosi tadi itu gitu. Makanya dakwatul mazlum itu kata ulama lebih dikendalikan oleh hawa nafsu sebenarnya seseorang itu mendoakan keburukan bagi orang lain. Maka meninggalkan berdoa di saat terzalimi itu lebih utama. Sebagaimana sahabat Nabi tadi Pak, ketika diludahi bukannya dibunuh Pak, malahan ditinggalkannya karena dia tidak mau merusak perjuangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengedepankan rasa kebencian tadi itu Pak Il. Makanya dakwatul mazlum itu hati-hati juga, sebenarnya bukan mendahulukan kebencian Pak, bukan. Tapi yang dimaksud itu boleh jadi ketika dia tidak tahan lagi dengan kezaliman tadi, siksaan yang begitu berat, bertubi-tubi Pak, secara sisi manusia memang tidak mampu lagi, tiba-tiba keluar secara spontan saja Pak. Seperti itu harusnya. Kok enggak, awak masih bisa memaafkan kan, awak masih bisa Pak membalas dengan kebaikan, tapi doalah keluar sekali, sumpah serapahlah keluar. Harusnya tidak seperti itu. Jadi dakwatul mazlum itu lebih kepada memang bahasanya itu memang tidak tahan lagi gitu Pak, sehingga kemudian keluar kalimat tadi itu. Ya boleh jadi umpamanya rumahnya digusurnya Pak, kemudian dicampakkannya, dibuang, ditindasnya, udah berat. Akhirnya secara spontan keluar kalimat tadi, ya Allah balasi perbuatannya dengan balasan yang setimpal. Doa seperti itu bahaya itu Bapak Ibu. Ya, itu tidak tertolak doanya. Cuman sekali lagi dalam kehidupan kita sehari-hari alun sabaralai, sumpah serapah kula keluar sekali. Karena bahasanya Pak rasutani ayubana kok. Padahal tidak loh Pak. Padahal tidak juga. Itu yang harus berhati-hati mungkin Pak Il. Bahasa teraniaya atau terzalim. Baik, dari Pak Ismet dulu. Sebentar Pak, senamu jamu. Silakan Pak Ismet. Ini ada hubungan waktu kan? Oh iya. Dulu 10 tahun yang lalu Prabowo menang persoalan. Sekarang dia sudah. Apakah waktu itu ada hubungan? Terima kasih Pak Ismet. Ya kalau kita pahami, kalau kita berdoa itu kan ada 3 kemungkinan Pak. Ada langsung dijawab, ada yang kemudian tertunda kalau di hadis Nabi, ada yang satu lagi nanti deposito di akhirat. Ya sehingga ada yang berpendapat boleh jadi ini doa yang tertunda dari para ulama, dari orang-orang Islam pada waktu itu, tapi waktu itu Allah menetapkan belum untuk beliau kan begitu Pak. Ini pendapat. Hari inilah artinya apa? Boleh jadi beliau hari ini menjadi pemimpin negeri ini dengan sebab doa 10 tahun yang lalu gitu. Sekarang baru dijabah. Beliau lebih tepatnya sekarang, tidak untuk yang kemarin. Artinya apa? Boleh jadi itu bagian dari doa kaum muslimin juga. Di satu sisi boleh jadi ada yang berpendapat supaya tidak ada bahasa ujub dari para orang-orang alim yang waktu itu mendoakan beliau. Ada yang berpendapat itu. Jadi kan ada orang-orang yang memang secara langsung mendoakan beliau. Nah, kalau seandainya waktu itu langsung diijabah, kan boleh jadi ada muncul. Ya, itu doa saya ada di dalamnya kan itu. Tapi tidak seperti Allah a'lam. Terakhir Pak. Terakhir. Oh. Iya.
Terima kasih Pak. Memang salah satu penyebab kezaliman itu ada karena hukum Allah tidak ditegakkan. Ketika hukum Allah tidak ditegakkan, maka akan terjadi kezaliman dalam berbagai bentuk. Nah, salah satunya di situ Pak. Contoh menghina agama. Sebenarnya secara hukum Islam kan ada hukuman bagi orang-orang yang menghina ya agama orang lain gitu. Jadi ketika hukum Allah tidak ditegakkan, maka kezaliman itu akan terjadi. Nah, yang bisa hari ini tentu hanya sebatas mendoakan. Nah, tapi kan bahasa doa tadi itu Bapak Ibu. Nah, doa tadi itu sebagaimana Nabi ketika dilempar di Taif ya oleh orang-orang Taif, itu kan bahasanya sudah kezaliman, Pak. Ya, ditawari oleh malaikat agar bukit itu kan dijatuhkan ke Taif. Nabi kan tidak memilih itu. Tetapi Nabi memilih agar orang-orang di Taif itu diampuni oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Nah, jadi kalau saya lebih condong kepada pendapat ketika ada kezoliman dan hukum Allah di situ tidak tegak, maka tentu kita berdoa kepada Allah agar orang tersebut diberi hidayah, Pak. Nah, itu yang bisa kita lakukan hari ini ketika hukum Allah memang tidak tegak. Contoh, ketika orang itu membunuh harusnya dikisos, hari ini kan tidak dikisos, Pak. Boleh jadi di situ ada kezoliman, sehingga orang yang membunuh tadi tetap bisa hidup keluar dari penjara. Tapi kalau hukum kisos ditegakkan, maka boleh jadi orang yang membunuh tadi dia akan mati juga, Pak. Tapi ketika hukum kisos tidak ditegakkan, maka ada kezoliman di dalamnya. Ya, nah orang yang membunuh tadi tetap hidup hari ini. Maka doa kita tentu bagaimana agar Allah mengampuni dosanya dan memberikan hidayah kepadanya untuk berada di jalan yang Allah ridhai. Itu yang bisa kita lakukan hari ini, Pak. Ya, kalau kemudian mendoakan keburukan bagaimanapun kan dia saudara kita juga, Pak. Mungkin itu, Allah a'lam. Terakhir dari Bapak. Yang mana Bapak dulu? Silakan. Gimana, Pak? Oh, tidak, Pak. Iya. Definisi adil ini kan banyak. Salah satunya memang membagi sama banyak. Itu salah satu definisi adil. Definisi yang lain adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anak SMA dikasih belanja 10.000, anak SMP dikasih belanja 5.000, itu adil karena berkaitan dengan kebutuhan. Atau mungkin karena jarak sekolahnya, anak SMP dikasih 15.000, Pak, karena naik angkot 2 kali. Anak SMA dikasih duit hanya 10.000 karena tidak perlu naik angkot. Itu juga disebut adil. Itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil tidak selalu menimbang sama banyak, tapi menimbang sama banyak termasuk salah satu definisi dari keadilan. Saya mohon izin terakhir sekali, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi kalau seandainya ada kebaikan dengan menceritakan keburukan orang tersebut, kebaikan dalam pengertian untuk kemaslahatan, pendapat ulama dibolehkan. Contoh, ketika dia memang punya niat, kalau saya terpilih nanti saya akan mendirikan diskotik di daerah tersebut, itu keburukan yang memang harus disampaikan. Kalau enggak nanti tidak ada kemaslahatan, Pak. Nah, keburukan yang seperti itu boleh diceritakan. Tapi kalau keburukan yang hanya berhubungan dengan masalah pribadi, Pak, yang tujuannya hanya untuk mendiskreditkan orang, untuk menjatuhkan orang, nah itu yang tidak boleh. Ya, umpamanya ya bahasanya ke pribadi lah gitu. Nah, pribadi, masalah dia dengan istrinya, itu masalah dia dengan ya pokoknya hubungan-hubungan yang seharusnya itu tidak kita sampaikan. Nah, itu yang disebut ghibah tadi, Pak. Tapi kalau dalam hal-hal keburukan orang lain yang memang wajib kita sampaikan, itu tidak termasuk kategori ghibah. Ya. Nah, jadi membedakan itu saja, Pak. Mana ranah yang memang ada kepentingan untuk kemaslahatan, mana ranah yang hanya untuk mendiskreditkan. Hari ini yang terjadi, Bapak Ibu, justru orang menyampaikan keburukan itu dalam rangka mendiskreditkan, Pak, untuk menjatuhkan. Ke situ banyak niatnya, Pak. Nah, gitu ya. Bukan umpamanya kemampuan dia untuk membangun, bukan ke situ gitu. Tapi lebih kepada masalah pribadi, ya, masalah dia dengan keluarganya, lebih ke situ banyak. Yang seharusnya itu disimpan, itu aib dan tidak disampaikan kepada khalayak ramai. Nah,
Tapi yang terjadi hari ini justru yang seperti itu banyak disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita memang punya niat supaya orang tidak menjatuhkan pilihannya kepada orang tersebut. Salah satunya situ. Tapi cara menyampaikannya saja yang clear. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, itu saja. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.